getting better 1% setiap hari, baru merasa mencapai hasilnya. Karena kalau kita mikirin 7 juta, misalnya 7 juta rupiah nih, nah, untuk anak-anak 20-an mungkin. Coba fokus kayak 20 ribu sehari, dalam setahun 7 juta juga gitu. Ada orang yang mikir mau lari 50 kilometer nih, coba aja dalam sehari itu 1 kilo. Dalam sebulan 2 bulan ya udah 50 kilometer. Jadi progresnya itu di sana. Dan anak 20-an susah untuk dapetin mindset itu kok. Untuk nerapinnya susah banget gitu. Ya karena enak ngomongin goal kan kayak seru ke teman-teman kan. Tapi orang-orang harus ngerti punya frekuensi di mana goal tuh semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa ngomong kan. Tapi apa sih yang ngebedain orang-orang yang beneran jadi sama yang nggak jadi, atau lebih kasarnya itu pemenang dan pecundang? Ya mereka sama-sama ada goal loh. Pecundang pun jangan bilang mereka nggak ada goal loh. Mereka juga ada goal loh. Tapi bedanya adalah yang si James Clear bilang sistem kan. Pemenang udah tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Pecundang cuma bisa ngomong doang setiap harinya. Itu menurut aku adalah dua hal yang berbeda. Dan skill yang paling dibutuhkan yaitu menghubungkan antara idea dan execution. Jadi idea doang, orang udah punya 100 goal nih, sukses segala macam. Eksekusinya dari 100 orang paling cuma 2 orang yang eksekusi. Benar. Yang 1 orang baru bisa konsisten mencapai buat goals lebih tadi. Buat kagak abstrak deh, kita ngomongin benar spesifik gitu. Contoh kalian punya goal buat bawa orang tua jalan-jalan. Yes. Kalian tahu bahwa oke, gue mau bawa orang tua jalan-jalan gue di hari merah tersebut. 3 hari 2 malam. Costnya berarti kurang lebih kalian hitung hotel berapa duit, pergi ke sana berapa duit, di sana makan dan minum berapa duit. Itu kan bisa dihitung kan semua orang. Contoh bisa jatuhnya 50 juta. Nah, dari sana ke sana, dari sekarang sampai menuju hari tersebut 50 juta, ada gak nih yang kalian bisa lakuin gitu kan? Semua kan sebenarnya bisa dihitung gitu. Tapi kalau misalkan, iya bro ya, kalau misalkan gue cuma nabung 1 juta gak dapat 50 juta. Iya benar. Ya, udah. Orang-orang berasa yang kayak kamu bilang, anjrit kok besar banget ya, udah gue gak jadi deh gitu kan. Nah, pemenang mikirin sistem untuk bisa mendapatkan 50 juta tersebut. Pecundang ngeliat 50 juta tersebut, pecut lah, udahlah. Iya. Oke. Pertanyaan kedua nih dari Francuska. Ini aku pernah relate sih. Jadi dia nanya, Kak, aku nih masih gengsian kalau olahraga di luar rumah nih. Padahal aku mau upgrade diri di tahun ini. Ada tips nggak ya gimana supaya pede aja gitu? Pede aja gitu ya? Yeah. Ini nggak cuma dalam konteks olahraga sih menurut aku. Bisa dijahitin konteks apapun gitu. Jadi pede diri sendiri tanpa mikirin apa orang mikirin tentang aku ya, apa kata orang ya kalau aku gini ya gitu. Pada saat memulai, lebih tepatnya itu suatu hal abstrak yang halangin kita, yang kita nggak bisa ngomongin, tapi kayak ada suatu barrier yang kayak seakan-akan tuh kita bingung banget gimana caranya kita memulai, karena kayak seakan-akan tuh orang tuh peduli sama kita. Iya. Itu ada yang coba merasionalkannya dengan suatu teori namanya the spotlight effect. Kita pikir orang-orang itu ngeliatin kita. Padahal orang tuh nggak peduli sama kita. Kayak kita kalau misalkan lihat Ferrari, pada umumnya orang-orang bakal lihat Ferrarinya keren. Bukan orangnya keren. Kita pikir kita. Orangnya berpikir bahwa orangnya keren kan. Nah itu bisa diterapkan ke semuanya gitu loh. Bahwa kalian tuh harus mikir kira-kira hal seperti apa yang kalian inginkan, yang secara intrinsik kalian mau, bukan karena kalian itu mencari validasi eksternal. Kalau kalian tadi si Nathanael ya namanya, Nathanael kasih tahu bahwa dia itu beneran pengen ngelakuin itu demi diri dia, ngapain kalian pikirin apa yang orang pikirin terhadap kalian? Dimana menurut spotlight teori, dia tuh orang-orang lain tuh kagak mikirin dia juga gitu. So terkesan kayak disponsorin Nike, tapi just do it. Iya, benar. Kamu katanya kamu bisa relate kan? Kamu pernah ada di dalam posisi itu gitu? Pernah, karena ketika mau mulai ngonten ya, terutama aku ngonten itu kan ngomong di depan publik ya, kayak lari pagi ngomong gitu. Aku tuh mikirnya, wah ini kayak orang bodoh nih gitu. Tiba-tiba jalan ngomong sendiri, apa ada masalah di rumah dia gitu. Terus semakin kesini ternyata banyak orang yang berdampak dari apa yang aku lakuin di sini gitu. Ternyata banyak orang yang, wah aku karena kakak lari pagi, aku juga lari pagi. Dan di sana aku mikir bahwa orang paling konsumsi konten aku yang tadi kayak orang bodoh itu ya
mungkin 1 menit 2 menit doang selama di reels, setelah itu dia menuju ke reels orang lain gitu. Ya kalau dia berdampak dan kalau dia ngerasa wah ke efek ke dia, mungkin dia save gitu. Dia save atau dia ninggalin jejak dengan komen segala macam. Jadi paling orang kalau dari sisi spotlight efeknya paling orang memperhatikan kamu ya 1 menit 2 menit doang gitu. Ya kalau orang gosipin kamu ya itu nggak bisa dikontrol kan. Kamu nggak bisa kontrol itu ya. Kalau kamu doing your best, kalau kamu juga bakal menunjukkan kualitas kamu, orang-orang yang tadi cemooh juga bakal respect gitu.